kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang suka hidupnya dijajah, terkungkung, terbelenggu, atau dikurung? Saya pikir tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka dijajah, terkurung, terkungkung, ataupun terbelenggu. Tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mau jadi budak ataupun hamba orang lain. Orang yang diperbudak atau diperhamba tidak memiliki kebebasan dalam hal apapun atas hidupnya. Kita semua lebih suka atau lebih senang untuk hidup dalam kemerdekaan atau bebas. Merdeka dari belenggu atau bebas dari kungkungan rasanya seperti baru dilahirkan kembali, yakni memperoleh kesempatan untuk memulai dari awal dengan kebebasan penuh, tanpa dibayangi rasa takut akan tekanan, desakan, dan pemaksaan. Menjadi merdeka itu bukan sekedar status, melainkan harus disertai dengan keberanian untuk memulai dari awal. Kekuatan mental menentukan nilai kemerdekaan itu. Maka renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka dalam kasih Yesus Kristus. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang dengan kemerdekaan bersedia hidup di dalam kebenaran dan kasih. Kita bukan lagi hamba dosa yang menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kecemaran dan kedurjanaan. Kita bukan lagi hamba kecemaran yang dikuasai, diikat, diintimidasi, diperbudak, ditaklukkan, diperdaya oleh dosa, sehingga setan menjadi tuan kita. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang sudah dimerdekakan di dalam kasih dan anugerahnya. Itulah sebabnya renungan hari ini mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam hal ini mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita hidup sebagai hamba Kristus yang merdeka. Hidup sebagai hamba Kristus berarti kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bersedia dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Menjadi hamba Tuhan dan melakukan kehendak-Nya merupakan pekerjaan berat, sebab ada banyak cobaan dan godaan duniawi yang menyeret dan menjerumuskan kita. Namun sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus meminta kepada Allah agar Dia selalu menuntun dan memimpin langkah hidup kita oleh kuasa Roh-Nya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka sebagai hamba Kristus yang hidup dalam kemerdekaan, hendaknya kita menjaga kekudusan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemerdekaan Kristen itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batasan. Kemerdekaan Kristen itu kira-kira seperti gerbong kereta api yang berjalan di relnya, dan jika kereta api keluar dari relnya itu akan tergelincir dan jatuh. Atau seperti ikan yang tetap harus berada dalam air. Sebab jika ikan itu keluar dari air, maka dia akan mengalami kekurangan oksigen, menjadi lemas, kekeringan, dan bisa menjadi mati. Maka kemerdekaan Kristen adalah kebebasan berekspresi, melakukan kasih dengan landasan kasih Kristus. Umat Kristen hendaknya selalu mengingat dan menghargai proklamasi kemerdekaan yang sudah dikumandangkan oleh Yesus Kristus dalam peristiwa salib,
kematian dan kebangkitannya. Karena itu, hendaklah senantiasa kita berdiri teguh sebagai pemenang dan menolak kuk perhambaan, kuk dosa, kuk yang membelenggu kita. Dan hiduplah dalam kemerdekaan di dalam kasih Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan dan berhak tinggal menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.